pasar desa Sri Gading tidak tahu pendapatan per tahun. Lampung Timur, Wariman Kepala Pengurus Pasar Desa Sri Gading Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur tidak tahu pendapatan pasar per tahunnya. Hal itu dikatakannya kepada Bumbuan TV pada saat dijumpai di ruang kantornya bekerja. Kepala Pengurus Pasar Desa Sri Gading Warimen saat dikonfirmasi pendapatan pasar per tahun mengatakan pasar kita ini tidak ada setoran atau income untuk pendapatan asli daerah PAD. Karena ini hanya pasar desa makanya hanya dikelola untuk desa saja. Jadi income-nya langsung masuk ke desa semua, tidak ada setoran untuk pendapatan asli daerah PAD atau pemerintah daerah setempat untuk sementara ini. Untuk pendapatannya tidak menentu, tergantung ramai dan sepinya pasar. Kalau salar pasar cuma Rp2.000 itu pun untuk kebersihan sampah dan lepat pasar per orangnya. Kalau di parkiran hanya persentase saja tergantung penghasilannya. Kalau pendapatannya tinggi ya kadang ada setor 15.000, 20.000 bahkan ada yang 10.000 di setiap pasaran. Dan kalau ramai menjelang lebaran seperti ini maksimalnya yang paling tinggi pendapatan 25.000 per lokasi parkir dari 4 parkiran itu. Tetapi kalau yang sepi tetap 10-15.000 per lokasi parkiran. Pendapatan pasar itu tidak pasti. Kalau masalah salar ya masih tetap. Mau ramai pengunjungnya atau tidak itu tetap karena yang dagangnya itu saja. Yang jelas kisaran 210.000 per setiap pasaran setor ke desa. Total pengurus pasar desa Sri Gading berjumlah 6 orang dan itu aktif semua. Untuk kebersihan 2 orang, penarik pasar 2 orang, selanjutnya sekretaris dan ketua. Sistemnya setiap pasaran langsung disetorkan ke desa, jadi kepala pasar dan pengurusnya tidak berhak pegang itu. Semuanya dikelola oleh desa, satu pintu dengan desa. Anggaran pendapatan retribusi pasar desa selama ini belum digunakan. Rencananya untuk pabrik pasar. Saya tidak tahu persis total anggaran retribusi pasar per tahunnya. Yang tahu bendahara pasar ya bendahara desa, semua dikelola oleh pasar dan diketahui oleh BPD. Pak siapa? Pak Warimin. Warimin. Oh, sebagai apa Pak di sini? Pengurus pasar. Pengurus pasar ya. Kalau untuk retribusi pasar ini seperti apa sih Pak sistemnya? Untuk apa? Income PAD-nya loh, ada PAD ke daerah atau khusus di desa aja? Kalau ke daerah enggak, ini kan pasar termasuk pasar desa, dikelola oleh desa. Ya, income-nya masuk ke desa. Oh, income-nya masuk ke desa semua lah ya. Jadi untuk retribusi ke PAD daerah nggak ada lah ya? Nggak ada, sementara ini nggak ada. Kalau ini Pak hasil pendapatan dari retribusi pasar sendiri setiap pasaran itu rata-rata berapa sih Pak kisarannya? Nggak menentu Mas, tergantung ramai dan sepinya pasar. Nggak, maksudnya minnya berapa, maksimalnya berapa gitu? Minnya ya kan salarinya cuma Rp2.000 itu kan retribusi sampah dan pasar kan. Parkir ya? Parkir enggak, cuma retribusi sampah dan pasar itu tiap per orang kan Rp200.000 kan. Oh gitu ya. Kalau untuk parkirnya itu manajemennya bagaimana? Beda? Memang cuma itu persentase, kadang-kadang ya mengingat penghasilan. Oh gitu Kalau ya. penghasilannya tinggi ya kadang-kadang ya ada yang setor 15.000, ada yang setor 20, ada yang kadang 10.000 kalau sepi. Per pasar ya? Per pasar. Kalau kayak hari ini nih, ini kan menjelang lebaran biasanya kan rame nih ya, banyak pengunjung yang beli. Nah kira-kira setor berapa sih per setiap pasaran sendiri? Tetap, kalau setor tetap. Berapa itu Pak? Persentase, dari persentase penghasilan. Tapi kadang-kadang kan ya nggak tahu dapatnya berapa, cuma setor sekian gitu kan. Itu dibagi-bagi Mas. Oh gitu. Nggak maksimalnya berapa? Maksimalnya dari yang paling tinggi adalah 25. 25 apa itu? Yang paling tinggi yang paling ramai. Maksudnya 25.000 apa? Per berapa ini? Per lokasi. Per lokasi? 4. 4 lapak ya? Iya, per lapak. Tapi yang ramai, kalau yang sepi ya 15, 10. Oh gitu ya. Nah kalau ini Pak untuk income pasar sendiri kayak hari-hari kayak gini nih menjelang lebaran nih berapa sih pendapatan maksimalnya? Nggak bisa diukur Nggak, perkiraan aja Pak. Kalau masalah salar ya ini. Salar Ya pokoknya semua retribusi yang ada di pasar perkiraan berapa? Kalau masalah salar itu nggak pengaruh dengan Mas, dengan pengunjung ramai. Pedagang kan tetap itu aja. Salarnya ya tetap itu aja pendapatan. Kadang aja nambah pedagang baru yang numpang di anu itu karena retribusi itu Rp2.000, Rp1.000 per untuk sampah, Rp1.000 untuk pengelola pasar. Diperkirakan berapa Pak jumlahnya?
jumlahnya. Hmm. Restribusi kan Iya, perkirakan aja menurut Bapak aja. 210, 200 kan gitu. Oh, menjelang inilah ya, Iya. mau lebaran ini ya. Iya, Kalau hari-hari biasa nggak menjelang lebaran berapa? Tetap. Tetap lah ya. Oh iya. Kadang naik kan ya, pedagang tetap. Hmm. Jadi kalau untuk retribusi per tempat itu berapa sih retribusinya biayanya? Oh, Rp2.000 ya. Iya, Rp2.000 termasuk retribusi pasar dan untuk sampah, untuk kebersihan. Kalau untuk ini Pak, pekerjanya total yang ada di pengurus pasar sendiri berapa orang? Nah, 6 orang. Itu aktif semua lah ya. untuk pengurus, untuk kebersihan 2 orang, untuk penarik pasar 2 orang, nanti retribusi sampah dan itu tadi pasar, terus sekretaris 1 bersama pengurus ketua 1. Oh gitu ya. Kalau ini Pak, setelah mendapatkan income dari retribusi pasar itu sistemnya langsung diberikan ke desa atau tahapan? Langsung lah ya. Langsung tiap pasaran. Tiap pasaran lah ya. Setor langsung ke desa. Jadi kepala pasar dan pengurus pasar semuanya nggak berhak memegang. Semuanya dikelola oleh desa lah ya. Desa, satu pintu dengan bank. Selama ini Pak, anggaran yang sudah didapat dari desa itu dengan desa digunakan untuk apa saja Pak? Sepengetahuan Bapak sendiri. Sementara ini belum ada Mas, tapi apa ya, rencana itu mau kalau dana cukup mau mapping di pasar. Mau mapping pasar. Sedikit cuplikan Pak, dana yang sudah terkumpul untuk retribusi pasar berapa sih? Yang tahu sana. Nggak tahu lah Bapak ya. Tahu yang bendahara. Yang tahu masih bendahara pasar atau bendahara desa? Bendahara pasar ini bendahara desa. Oh jadi satu pintu. ngerangkap lah ya. Semua dikelola oleh pasar, diketahui oleh BPD dan Erwan Kurniawan TV melaporkan dari Lampung Timur.